Bab 98. Lahirnya Raja Para Dewa. Tekanan yang mengguncang istana. Bai An tersenyum, lalu menjawab dengan santai. Itu karena Paman Bai adalah guruku, sekaligus sahabat ayahku. Mendengar itu, Mo Sen langsung terkejut. Setahunya, hanya satu murid dari senior Sen Bai, itu pun adalah anak angkatnya Lin Feng, atau biasa dipanggil Dewa Petir. Ia juga penasaran, siapa nama sahabat senior Sen Bai itu. Jangan terkejut seperti itu juga Tuan Muda sebenarnya tidak mau menjadi murid senior Sen Bai, tapi karena paksaan. Tuan Muda terpaksa menurutinya. Long Yuan tersenyum bangga saat mengatakan hal itu, ia tidak menyadari tatapan mata Bai An yang kini semakin jengkel. Karena Long Yuan selalu menerobos. Saat ingin memarahi Long Yuan, Chen Tian maju ke tempat duduk Bai An dan memberitahu jika ia ingin jalan-jalan melihat istana Raja Iblis. Mendengar itu Bai An menoleh ke arah Mo Sen mengangguk lalu menyuruh kedua jenderal kembar Mo Fan dan Mo Fin untuk mendampingi dan memperkenalkan kerajaan mereka dan ibu kota mereka kepada tamunya. Setelah itu, Chen Tian, Xiao Yi, Xiao Li Tan, Bai Luan, Xin Feng dan Yun Xi keluar mengikuti arahan kedua jenderal kembar tersebut. Kini di aula pertemuan, hanya ada beberapa saja yang berada di sana. Bai An langsung mengutarakan niatnya ke sini untuk membantunya menjaga keamanan benua rendah ini dari jajahan orang-orang klan Li. Mo Sen dan para jenderal, menteri dan iblis tingkat tinggi langsung menyanggupinya tanpa perlu berdiskusi. Karena, sebuah keberuntungan bagi mereka dapat membantu klan Bai, dan itu juga demi kebaikan mereka. Jadi mereka pasti tidak akan menolaknya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, karena cukup penasaran, salah satu jenderal besar bertanya kepada Bai An. Tuan Muda Bai, maaf jika saya lancang atau kurang sopan, saya ingin bertanya. Apa tingkat kultivasi Tuan Muda sebenarnya? Mengapa saya merasakan kalau Tuan Muda seperti manusia biasa, seperti tidak seorang kultivator, tapi walaupun bukan seorang kultivator, saya merasakan tubuh Tuan sangatlah kuat, insting saya selalu merasakan bahaya jika di dekat Anda. Jenderal besar yang bertanya itu bernama Mo Liang. Long Yuan saat mendengar pertanyaan hal pribadi Bai An, ingin marah. Namun tidak jadi karena Bai An kini menatapnya dengan tatapan tajam. Tubuh Long Yuan langsung bergetar, ia langsung menunduk seperti kucing. Lang Zai, Pixiu dan Xiong Zai langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan Long Yuan, sedangkan Hei Long dan Huang Feng, Xin Feng dan Kaisar Tang tetap tenang, walau dalam hati mereka juga sedang tertawa terbahak-bahak. Untuk Mo Sen, kini merasa lucu. Melihat Long Yuan seperti itu di depan anak muda. Long Yuan yang ditertawai ingin marah, namun ia berusaha menahannya. Walau mukanya kini sedang merah padam. Diam, suara Bai An sangat kecil, namun cukup tegas dan mengandung makna yang mengerikan bagi para binatang spiritual. Lang Zai, Pixiu dan Xiong Zai langsung diam, kelakuan mereka sama seperti Long Yuan. Kini gantian Long Yuan yang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dan menunjukkan wajah mengejek kepada ketiga saudaranya. Bai An, cukup kesal dengan kelakuan para saudaranya ini. Jika didiamkan, mereka semakin menjadi-jadi. Jadi mulai sekarang Bai An perlu agak tegas kepada semua saudaranya yang ia anggap keluarga. Setelah itu, Bai An melirik Raja Iblis Mo Sen, lalu melirik Jenderal Mo Liang, lalu beralih lagi ke Mo Sen dengan senyum lembut ia berkata, maafkan kelakuan para saudaraku ini yang mulia, dengan tulus Bai An meminta maaf. Dengan cepat Mo Sen, jenderal, menteri dan iblis tingkat tinggi lainnya bangun, Anda tidak perlu minta maaf, ini bukan salah mereka, seru mereka bersamaan kecuali Mo Sen. Mo Sen yang hanya diam langsung berkata, Anda tidak salah, itu memang sifat binatang spiritual yang tidak punya tata krama. Dengan sengaja Mo Sen menekan kata tata krama, sambil tersenyum tipis. Dari tadi ia ingin sekali mengejek Long Yuan, karena dari dulu, Long Yuan selalu sombong saat pertemuan pertama mereka. Walaupun itu hanya bercanda, namun Mo Sen tetap kesal dengan kelakuan Long Yuan, jadi ini adalah kesempatannya memprovokasi Long Yuan. Mo Sen yakin, ia pasti tidak akan marah atau melawan, karena ada Bai An yang membuat Long Yuan tidak berkutik. Bai An mengangguk dengan serius, karena ucapan Mo Sen ada benarnya. Sedangkan para binatang spiritual kini semua wajah mereka merah padam menahan amarah. Mereka berjanji, saat Bai An pergi, mereka akan menguliti Raja Iblis Mo Sen, terutama bagi Long Yuan, ia tahu jika dirinya yang diprovokasi.
Sedangkan Xin Feng dan Kaisar Tang semakin tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, sampai-sampai mereka mememang perut mereka. Setelah itu Bai An melirik Jenderal Iblis Liang, apakah Jenderal tahu, mengapa aku seperti manusia biasa? Tanya Bai An, sengaja membuat orang-orang pusing. Tidak tahu tahun muda Bai. Jawab Jenderal Iblis Liang. Itu karena, aku sengaja menyegel energiku agar aku terlihat seperti manusia biasa. Aku ingin melihat reaksi orang-orang, apakah jika aku manusia biasa mereka akan menindas atau meremehkannya atau tidak, hanya itu. Mo Shen dan para iblis mengangguk-angguk, mereka juga pernah berpikir meremehkan Bai An tadi saat pertama kali bertemu, sekarang mereka sadar. Jangan pernah meremehkan orang, walaupun dia manusia biasa. Setelah itu, mereka menatap Bai An kembali. Karena penasaran apa tingkat kultivasinya. Karena walaupun mereka menekan atau menyegel tingkat kultivasi mereka masing-masing. Mereka tetap tahu atau bisa merasakan tingkat kultivasi seseorang jika kultivasi mereka lebih tinggi daripada orang yang menyegel kultivasinya tersebut. Jadi, mereka penasaran karena, mereka berpikir kultivasi Bai An paling tidak masih di alam fana. Atau Bai An memakai sebuah artefak langka. Sehingga tidak bisa tahu apa tingkat kultivasi Bai An. Mereka juga berpikir tidak mungkin Bai An memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari mereka, karena usia Bai An masih sangat muda. Melihat tatapan mereka semua mengarah kepadanya, ada apa? Tanya Bai An dengan nada polos. Walaupun ia paham maksud mereka. Itu, Jenderal Iblis Liang tidak tahu mau bicara apa, karena ia takut terlalu lancang. Long Yuan tersenyum mengejek saat melihat Mo Shen juga ragu-ragu saat bertanya. Menyadari hal itu, Mo Shen mendengus. Namun, tiba-tiba, udara di sekitar berhembus kencang dan istana tersebut langsung bergetar hebat. Orang-orang yang berada di dalam aula pertemuan kini ada yang bersujud, berlutut, dan hanya beberapa yang mampu berdiri dengan kaki bergetar hebat, karena aura yang dilepaskan oleh Bai An. Hanya dalam 5 detik, Bai An langsung menarik kembali auranya dan menyegel energinya termasuk tingkat kultivasinya. Kini Bai An melihat semua orang termasuk para pengikutnya. Tubuh mereka semua bergetar hebat, lutut mereka masih bergetar saat kejadian tersebut. Mo Shen juga sama seperti yang lainnya, walaupun ia mengeluarkan seluruh energinya untuk menahan tekanan aura Bai An, ia masih merasakan dampaknya. Ia juga sadar, jika Bai An tadi masih menahan diri. Mo Shen, teriakan seseorang, bersambung.